Datang setetangga, diingatkan. Tapi cara mengingatkannya gini, Bapak kok salam gitu. Dia pun bingung, orang belum ingat dia. Dijawabnya, kenapa? Katanya. Tapi kenapanya itu di posisi belum ingat kalau dia masbuk, harus nambah. Kenapa? Ya Bapak kan masbuk tadi, ketinggalan 1 rakaat. Nah, ingat ya? Udah ingat? Udah tahu? Udah, jangan bercakap. Oh, jadi 2 kali Ustaz. Saya sekali, padahal saya tahu berapa kali menjelaskannya, susah 2 kali. Lupa Ibu. Jadi maka saya tanya balik, berapa kali susah Ibu? 2 kali. Fil alamina innaka hamidum majid. Jangan salam, sujud. Allahu Akbar. Baca doanya. Subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi. Summa ila hadratin nabiyyi Mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baitihi ajma'in. Summa ila jami'i masyayikhina wa asatidina wa mursyidina. Summa li walidayna khususan li mu'allifi hadzal kitab. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Summa qala Allahumma hidayatan lis-shawab ya rabbal alamin. Sebab-sebab sujud sahwi itu banyak. Di antaranya atau karena syak, ragu. Apa yang ragu? Meninggalkan sunat abad yang tertentu seperti kunut atau tasyahud awal. Seperti contohnya saya ragu dia, adakah ia baca kunut atau tiada. Maka ketika itu kalau ragu ada dibaca apa tidak, hukum asalnya tidak ada. Kalau nggak baca doa kunut macam mana? Sunat sujud. Yakin nggak baca sujud, yakin nggak tasyahud awal, yakin tidak membaca kunut, sunat sujud sahwi. Gimana kalau kita ragu? Ragu hukumnya hukum juga tidak. Berarti hukum ragu sama dengan hukum yakin kalau enggak baca. Kalau enggak baca yakin sunat sujud sahwi, ragu membaca apa tidak, hukumnya sama dengan tidak. Ragu tasyahud awal atau tidak, hukumnya sama dengan yakin tidak. Kalau yakin tidak tasyahud awal, yakin tidak membaca doa kunut, maka disunatkan sujud sahwi. Begitupun kalau ragu sujud tasyahud awal apa tidak, ya sunat juga sujud sahwi. Maka hukum syak sama kayak hukum yakin. Kenapa hukum syak ragu disamakan dengan hukum yakin tidak baca? Karena memang asalnya nggak baca. Asalnya kan memang nggak ada kunut, maka kembali ke asal. Sama juga kayak ibu, ini kias, ini kaidahnya sama. Apapun puruk masalahnya, cabang masalahnya, bentuk masalahnya, kaidah ini tetap dipakai. Ibu ragu, aku udah isya apa belum tadi ya? Diingat-ingat, udah naik tempat tidur, udah baca doa pun, bismillahirrahmanirrahim, tiba-tiba datang ragu, udah isya belum ya? Diingat-ingat, tak ingat ibu. Mungkin sudah, mungkin belum. Hukumnya hukum belum itu, karena asalnya belum sholat. Bangkit nggak? Bangkit, wudhu, sholat. Kalau udah lu tuh kira manis lu itu, karena nggak ingat udah ngantuk aku. Nggak bisa, nggak bisa kira manis. Nah,
Tapi kalau orang utang sama kita, kayak mana kak, udah ku bayar apa belum? Nggak ingat aku minta ingat. Boleh, udahlah kira manis, kira udahlah itu, ku ikhlas. Itu boleh. Kalau hak kita lepaskan kira manis boleh, tapi hak orang lain nggak boleh kira manis. Begitupun hak Allah Ta'ala nggak bisa kira manis. Jelas bang? Umpama udah, tapi kita nggak ingat ya. Umpama udah, ya nggak apa-apa, ini nggak sia-sia. Umpama ternyata dalam ilmu Allah sudah, ya udah yang kita kerjakan yang kedua ini kodoan bagi yang dulu-dulu kalau memang ada kodoan kita. Enggak ada Ustaz, dari mulai sebelum balik aku nggak pernah tinggal aku sembahyang. Oke, jadi sholat sunat tetap ada nilainya. Umpama udah, umpama belum, ya udah inilah dia menggugurkan. Tapi nggak boleh kira udah, nggak boleh. Nggak boleh. Kiranya kira belum. Nah, kiaskan lain ke semua. Baik. Sama juga, udah pakai telekong ibu, sholli fardhu zuhri, tiba-tiba datang lagi. Tadi waktu mandi sebelumnya udah berwudu apa belum ya? Udah wudu apa belum? Kan nggak mungkin ibu tengok CCTV. Mana mungkin CCTV taruh kamar mandi? Kan? Ada? Ibu nggak tahu, nggak bisa memastikan udah wudu apa belum. Hukum asalnya nggak ada wudu, ya wajib ibu berwudu. Wudu, nggak boleh kira manis. Udah lihat tuh kira manis. Karena pikiran aku ini karena lagi galau. Nggak bisa. Udah jelas ya bu. Kiaskan ke semua kasus, begitulah aja selesai penyelesaian. Kecuali jika datang ragu setelah ibadah yakin sudah siap. Contoh, ini kan yang diragukan wudhunya, ini bukan. Yang diragukan bahagian anggota wudhu. Tapi udah siap ibu basuh kaki, doa, tiba-tiba tadi nyapu kepala udah belum ya? Nyapu kepala rukun fardu wudhu nggak ada? Fardu ya, kalau kepala nggak disapu sah nggak wudhunya? Tidak. Datang ragu, tapi udah siap wudhu. Yang diragukan bukan wudhunya, yang diragukan wudhunya yakin nggak? Yakin. Ingat wudhu ya. Cuman yang diragukan bahagian anggota wudhu yang dia rukun. Apakah diulang itu? Diulanglah, sapu lagi kepala. Tertibnya lah, siap kepala apa? Sunatnya telinga, baru kaki. Apa mesti begitu? Jawabnya tidak. Karena datang ragunya setelah selesai. Tapi kalau basuh kaki satu, ketika mau basuh kaki yang kedua tapi belum dibasuh, baru siap kaki satu, tiba-tiba kepala tadi udah belum. Ini kan belum siap. Kalau itu wajib diulangi kepala. Balik. Nggak usah balik dari awal. Dari yang diragukan itu aja. Kepala diulangi. Kan itu yang diragukan. Kepala, telinga, kaki yang tadi udah dibasuh, basuh balik. Karena tertib wudhu, kalau kepala belum, kaki belum sah. Kaki yakin udah dibasuh, tapi kepala ragu. Kalau kepala wajib diulang, kaki yang sudah dibasuh ulang, itu nggak sah itu. Baru kita teruskan semuanya. Gitu juga sholat. Udah tahiyat akhir, at-tahiyatul mubarakatuh, asyhadu an la ilaha illallah. Ini rekat keberapa nih? 3 apa 4 nih ini? Semula perasaannya 4. Tiba-tiba waktu tahiyat 3 apa 4 nya? Jangan-jangan masih 3 nya sih. Ayo, cemana? Naik enggak? Berhentikan tahiyat tuh. Ini kira 3 rakaat ini. Nah, wajib tambah 1 lagi berdiri. Nambah 1, setelah itu sunat sujud sawi. Kenapa sujud sawi? Kenapa sunat sujud sawi? Karena nambah. Terus kalau nambah kenapa?
Karena ada kemungkinan sholat kita lebih. Kemungkinan lebih. Iya iyalah. Namanya ragu. Bisa jadi itu yang keempat, bisa jadi itu yang ketiga. Tapi nggak boleh milih 4 kera manis. Pilih sikit. Nah, makanya pilih 3. Lantas berdiri. Ya kalau tadi 3 ini 4. Kalau tadi 4 berarti ini 5. Tapi pasti nggak 5-nya? Enggak, mungkin 5. Berarti mungkin lebih. Nah, untuk menempel mungkin lebih itu sujud sahwi. Jelas? Jelas? Oke. Itu kalau datang ragu belum siap sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah rahmanur rahim. Allahumma azhib 'anil hamma wa Astaghfirullahaladzim. Datang ragu. Berapa rakaatnya aku ini? Jangan-jangan masih 3, tapi mungkin juga 4. Yang mana? Ingat, tak ingat juga. Ketiga tempat, mungkin 3, mungkin 4. Nah, itu macam mana? Nambah nggak? Nambah 1 rakaat. Nah, kalau udah salam, no problem. La yadur. Tidak masalah. Karena zohir sembahyang kita dengan sudah salam sudah siap. Datang ragu setelah itu, no problem. Itu baru kera manis itu. Kenapa dibikin kera manis? Karena zohirnya sholat sudah siap. Sama kayak tadi udah siap wudu, siap doa. Kepala udah sapu belum? Ah, itu kera manis. Karena zohirnya wudu sudah siap. Diragukan ada bahagian anggota wudu yang tidak dilakukan. Tapi kan udah siap apa wudunya, nggak masalah. Kalau udah siap nggak ada masalah. Tapi kalau belum siap, datang ragu, wajib diulang dari yang diragukan. Rakaat sembahyang juga sebelum salam datang ragu, wajib nambah. Tapi kalau udah salam datang ragu, nggak masalah. Kalau ragu. Kalau yakin beda lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya pukul kepala. Hah? Ini kan tadi tahiyat awal sampai maghrib, Bu. Tadi kan tahiyat awal, kok sampai salam pula? Aku ya Allah. Yakin? Yakin nih 2 rakaat tahiyat awal kebablasan sampai fil alamina innaka hamidum majid. Ini galau dahsyat ini. Kak Iwan. Dahsyat galau. Bilang alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, datang yakin, sadar. Ini kan baru rakaat yang kedua. Astagfirullahaladzim, gitulah dalam hati. Kira-kira nambah nggak? Kira manis. Udah salam kok. Ini salamnya salam salah. Yakin udah. Nah, karena yakin baru 2 rakaat. Nah, kalau gitu wajib nambah. Tapi udah salam. Salamnya kan silam. Bukan disengaja salam, mau korupsi rakaat. Nah, ini enggak batal salamnya, cuman dianggap tidak ada salam. Maka wajib dia nambah 1, nambah yang kurang lah. Habis itu nanti sunat sujud sahwi. Sujud sahwi itu untuk menempel yang mana? Nah, nempel salam yang salah tempat itu. Karena kalau umpama sengaja ini baru 2 kita salam, batal nggak? Batal. Tapi karena ini kita silap salam, ya nggak apa-apa, nggak batal sembahyang, cuman cacat. Maka sunat sujud sama kayak orang masbuk Pak Iwan, kurang 1 rakaat, orang salam dia pun salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Datang setetangga diingatkan, tapi cara mengingatkannya gini, bapak kok salam gitu. Dia pun bingung, orang belum ingat dia. Dijawabnya, kenapa? Katanya. Tapi kenapanya itu di posisi belum ingat kalau dia masbuk, harus nambah. Kenapa? Ya bapak kan masbuk tadi ketinggalan 1 rakaat. Nah, ingat ya? Udah ingat? Udah tahu? Udah, jangan bercakap. Kalau udah tahu jangan bercakap. Oh iya lupa aku, batal lah. Namanya udah ingat. Jangan bercakap lagi. Segera berdiri nambah yang kurang. Nanti sunat di ujung setelah tahiyat akhir sujud sahwi. Sujud sahwi paham kan, Bu? Berapa kali? 2 kali. Jangan gini, tempat lain saya ngisi pengajian. Oh,
Oh jadi 2 kali Ustaz. Saya sekali, padahal saya tak berapa kali menjelaskannya susah 2 kali. Lupa ibu itu. Jadi maka saya tanya balik, berapa kali susah ibu? 2 kali. Fil alamina innaka hamidum majid. Jangan salam, sujud. Allahu Akbar. Baca doanya. Subhana man la yanamu wa la yasun. Berapa kali? 3 kali. Sekali pun boleh, 3 kali yang terbaik. Ustaz, lupa Pak Ustaz. Sujud sahwi tidak tiap hari, jadi lupa bacaannya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi kalau lupa. Bes duduk. Kayak Robi Firly itulah duduknya. Enggak usah baca pun tak apa-apa. Sebentar aja duduk. Sujud lagi yang kedua. Baca yang sama. Habis itu baru duduk tawarruk, mereng. Tahiyat lagi? Tahiyat lagi enggak? Enggak usah. Tinggal salam kanan, salam kiri. Dah. Jelas ya, Bu? Begitulah. Pacat. Oh, chat. Ya. Baik. Udah siap sholat. Ya kita ingat antara wudhu, sholat sama ketahuan chat, ada ngechat lagi nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada berarti ngechat sebelum wudhu ini. Berarti waktu wudhu terhalang. Kalau itu ulangi, sembahyangnya ulangi, wudhunya diulangi, yang tertibnya aja. Chatnya, karena wudhunya belum batal kan, chatnya dibuang, siram yang kena chat itu, habis itu tertibnya lanjutkan. Setelah tangan apa Bu? Setelah tangan pala. Habis itu sunat telinga, habis itu kaki, habis itu sholat lagi. Bukan diulang wudhu dari awal. Kecuali kalau buang angin udah batal, ulang dari awal. Sholatnya diulang juga. Karena nggak sah wudhunya, otomatis tidak sah sholatnya. Tapi setelah sholat kita makan, siap makan, istirahat sebentar, ngechat lagi. Dah. Habis ngechat lagi, tiba-tiba kita tengok, kok ada chat di sini. Nah, kita tengok, apakah chat nih ada kemungkinan kena yang baru atau chat yang lama. Kalau kayak gini gayanya bukan chat baru ini, chat yang lama. Kalau bisa seperti itu, ya wajib ulang juga. Tapi kalau enggak nih, chat baru kayaknya ini, kalau ini ada kemungkinan chat baru, yang tadi nggak usah diulang, cuman nanti mau sholat asar ya bersihkan aja. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, zikir segala macam. Habis itu makan bersama ba'da maghrib. Ya, baju ayah kok ada teh cecaknya itu. Jarak antara siap sholat dengan makan, kira-kira ada kemungkinankah teh cecak tuh jatuh di situ? Kalau teh cecak baru ada nggak? Ada, ya udah, anggaplah ini teh cecak baru, karena zohirnya sholat udah siap. Diragukan teh cecak ini kena ketika sholat, maka ragunya dibuang, ambil yang yakin. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukan, ambil yang tidak ragu. Yang tidak ragu, sholat kita pastinya sudah siap. Diragukan tak barangkali kenanya waktu sholat, itu kan nggak pasti. Ambil yang pasti, buang yang tak pasti. Sholat dikira sah, nggak wajib diulang. Karena teh cecaknya teh cecak baru. Teh cecak baru ini bisa kena jatuh waktu sholat, bisa setelah sholat. Berarti ragu kan? Tapi yang yakin kita sholat udah siap nggak? Sholat. Ambil yang yakin, buang yang ragu. Tapi kalau teh cecaknya kering, gaya-gayanya dari semalam pun nggak ada ini. Kalau itu wajiblah diulang sholatnya. Sholatnya aja ya, wudhunya nggak usah ya. Bu, kira-kira kalau kena teh cecak baju, wudhunya batal nggak? Enggak. Tapi sholatnya nggak salah. Ada teh cecak pula sembahyang di baju kan, jadi ganti baju, ulangi sholat. Wudhu tak pala lagi diulang, kecuali kalau batal. Jelas sih, Bu? Waduh, banyak kasusnya. Ya. Ada ibu-ibu lagi bilangin, Pak Ustadz, lagi sembahyang, terasa Pak Ustadz macam datang haid.
macem ya Bu? Pasti? Enggak pasti, tapi kayaknya macam keluar. Macam enggak pasti kan? Kira-kira sholatnya diberhentikan apa diterusin? Terusin, karena masih macam. Belum yakin. Dah, terusin. Siap sembahyang, langsung periksa. Jangan langsung bisa. Nanti ternyata ya basah, bayangku jadi batal. Periksa. Allah, rupanya betul. Ya udahlah. Sembahyang macam mana? Diganti gak nih? Tengoklah jam berapa dia sembahyang. Kalau awal waktu enggak, berarti datangnya haid itu memang dari enggak mencukupi waktu untuk sholat. Nah, jadi kalau memang misalnya sembahyang jam berapa? Setengah 2. Lah, kalau umpama dari azan lah dia sembahyang sebelum setengah 2, kan udah siap sembahyang kan? Bukan ada ditundanya, datang haidnya, wajiblah dikodok sembahyang kan nanti ya, habis haidnya. Itu nanti tak mau ngodok-ngodok. Makanya nggak usah periksa. Sama, setengah jam menjelang azan maghrib puasa terasa. Macam datang haidku ini, udah, tak usah tengok-tengok. Nanti tengok kalau ketahuan batal, pasang ulang semuanya apa? Dikodok puasa aku nanti. Usah tengok. Dah buka dia. Udah siap buka, kan mau sholat maghrib kan? Ternyata iya, ala udahlah, kira udah bukanya ini keluarnya. Tadi dia terasa. Kok dia pula nentukannya? Karena malas mengganti puasa. Bisa, kalau udah terasa, tengok langsung. Ternyata keluar, ya udah. Berarti sholat puasanya batal, wajib dikodok. Oh ternyata enggak, cuman perasaanku aja. Berarti tidak batal. Gitu. Jangan takut mengganti, enggak mau meriksa. Ada ya Bu? Jadi hukum Allah itu jangan diakal-akali. Enggak boleh. Jadi kita harus jujur sama Allah Ta'ala. Baik. Jadi ragu tentang apakah sudah dibaca doa kunut atau belum, hukumnya hukum belum, maka sunat dia sujud sahwi. Gitu juga ragu sudah tasawuf awal atau belum, hukumnya hukum belum, maka sunat sujud sahwi. Baik. Tapi kalau ragu gini, pas sujud yang kedua, ini rekat keberapanya nih? Yang kedua apa yang ketiga? Wajib pilih yang kedua. Duduk enggak? Duduk tahiyat enggak? Duduk. Karena wajib milih yang sikit. Berarti duduk, kira yang kedua. Rekat kedua, tahiyat awal enggak? Nah, ya duduk kita tahiyat awal. Jangan tidak. Kalau tidak langsung berdiri, berarti kita meninggalkan tahiyat awal. Sunat sahwi nanti. Ada? Jelas ya Bu? Kunut. Ibu masbuk 1 rakaat. Masuk sudah rakaat yang kedua lagi baca Fatihah imamnya. Kita masuk Allahu Akbar. Imam rakaat yang kita rakaat yang imam kunut enggak nih? Imam kunut enggak? Kunut. Dah, kita ikut enggak kunut? Ikut. Karena ikut imam. Dah. Nanti imam kan salam dari rakaat kedua kan? Tahiyat akhir, kita pun ikut duduk tahiyat akhir. Duduknya wajib diikut, membacanya sunat dibaca. Umpama dia aja duduk pun dia sah, karena yang wajib diikut perbuatannya bukan bacaannya. Itu bukan tahiyat kita, itu tahiyat imam. Wajib kita ikut perbuatannya, tapi nggak wajib dibaca bacaannya. Lalu apa hukumnya bacanya? Sunat. Eloklah dibaca, timbang diam aja. Baca aja pun bisa ngelamun, apalagi diam. Sunat dibaca.
Salam lah imam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kita salam. Nambah satu ya. Diri. Baca Fatihah. Pakai surah nggak nih? Pakai. Namanya rakaat kedua pakai. Istiruku, itidal. Kunut lagi nggak? Kunut lagi nggak? Kunut. Tapi udah kunut tadi. Tadi kunutnya siapa? Tadi kunutnya imam. Kita cuma ikut aja, ikut imam. Nah ini baru kunutnya kita. Baca lagi kunutnya. Udah. Jangan ragu-ragu. Kunut nggak ya? Kunut nggak? Udah kunut kok. Mana ada sembahyang subuh 2 kali kunut? Katanya pula. Enggak, ini kira satu. Yang tadi itu bukan punya kita, punya imam. Jelas ya, Bo? Ya, kunut. Umpama nggak kunut dia, yang mau nambah tuh, sujud sahwi nggak? Sujud sahwi. Lupa dia, nggak kunut. Pas sujud, baru ingat. Kunut, lupa ya Allah. Tapi udahlah, tadi kan udah kunut sama imam. Nggak lain. Maka sunat nggak sujud sahwi? Sunat sujud sahwi. Banyak mau dicontohkan ini. Maulah jam 9 baru selesai ngaji ini. Oke, kita lanjutin. Nah, demikianlah awal. Demikian juga tasyahud awal. Kalau ragu adakah sudah dibaca tasyahud awal apa belum? Hukumnya hukum belum, maka sunat sujud sahwi. Itu gitu ya. Demikianlah awal gitu. Nggak ada tasyahudnya. Di situ demikianlah awal gitu. Di sini gitu. Di situ. Demikian lagi jika syak pada tasyahud awal gitu. Enggak, yang bukan yang atas saja. Tadi kunut. Kan tadi gitu. Seperti syak, adakah ia baca kunut atau tiada? Kan itu tadi. Nah, demikianlah awal kan itu kan? Betul kan? Di kitab ini gitu, sama semuanya. Sama. Jadi jangan bingung, demikianlah awal apa ini? Demikianlah tasyahud awal. Gitu maksudnya. Apabila ragu sudah dibaca apa belum, hukumnya hukum belum, maka sunat sujud sahwi. Maka sunat ia sujud sahwi. Baru demikian lagi. Jika syak, adakah yang tinggal itu kunut atau tasyahud awal pada orang yang sembahyang witir nisfu yang kedua pada bulan Ramadan, dihubungkan dia tapi di wasol. Kan ada di pasol, ada di wasol. Witir sekurang-kurangnya 1, tapi yang sekurang-kurang sempurna kan 3, yang maksimalnya 11. Kan itu ya, sekurangnya 1, kalau mau yang sempurna 3, mau lebih sempurna 5, mau lebih sempurna 7, 9, maksimal 11. Tapi kayaknya kalau kita 11 agak berat ya. Bisa 3 aja patennya. Witir. Jadi dia sholatnya 3 witirnya. Cara ngerjakan 3 itu kan bisa 3 wasol, dihubungkan 3 satu salam kayak Muhammadiyah. Sekali salam. Bisa juga 2 kali salam, 2 rakaat salam baru 1 rakaat. Disinilah orang suka dipermasalahkan. Namanya aja pun sholat witir. Witir itu kan artinya ganjil. Kalau 2 rakaat mana ganjil, itu genap. Salah itu 21, 3 sekaligus. Kalau mau 1 aja. Kata orang tuh. Jadi kalau begitulah kata orang tuh, apa jawaban ibu? Tak tahu akulah. Tanya aja sama Ustaz Supriyadi itulah. Memang yang paling enak jadi jamaah ibu. Kalau tak bisa jawab, mana aku tahu, tanya sama Ustaz tuh. Giliran Ustaz baru bingung Ustaznya kan. Aku mau nanya, aku suruh tanya sama siapa.
Nengok kitab lah. Kalau nggak tahu baca. Maka kalau ada ustadz malas baca kitab, apa mau dikasih? Yuk, apa mau dikasih? Habis tak nambah-nambah ilmunya, itu aja. Ayo ustadz mesti rajin baca kitab. Kalau malas baca kitab nggak usah jadi ustadz, jadi tukang jualan obat aja. Ya, jangan jadi ustadz. Jadi ustadz mesti rajin baca. Baik. Jadi jawabnya begini, yang dua tuh bukan witir, minal witri. Kita kan mau rencananya mau berapa nih? Mau 3, cuman pelaksanaannya kita bikin 2 dulu. Nah yang 2 ini kita maksudkan bukan witir, sebahagian dari witir. Sholli sunnatan minal witri rakaataini lillahi ta'ala. Allah Akbar. Dalam hati sengaja aku sholat sunat sebahagian witir. Sebagian, karena 2 rakaat mana witir? Witir itu kan ganjil. Nah ini 2 ini sebahagian dari witir, 2 rakaat karena Allah. Nanti setelah itu baru kita kerjakan 1 rakaat lagi. Nah mana yang afdol? Mau diwasol apa difasol? Wasol disambung 3 sekaligus. Kalau wasol, kalau fasol dipisah, 2 dulu baru 1. Makana aksaru fi'lan, kana aksaru fadlan. Yang banyak kerja, banyak hasil. Kalau dipisah, banyak kerja enggak? Banyak. Takbiratul ihramnya 2 kali, doa iftitahnya 2 kali. Kemudian apa namanya? Tahiyatnya lagi kan? Salamnya lagi beda. Jadi banyak kerjanya, maka banyak hasilnya. Daripada kalau 3 rakaat sekaligus. Nah, takbiratul ihramnya 1, doa iftitahnya 1, salamnya 2 sama yang sunat. Kalau itu kan 4 sama yang sunat. Nah, niatnya 1. Kalau ini kan 2 salam, tentu niatnya 2. Nah, jadi maka afdol diwasol daripada difasol. Plus ditambah supaya jangan menyerupai sholat fardu. Sholat fardu apa bu? Maghrib. Nah, makanya umpama pun kita bikin juga lah wasol 3 sekaligus, yang terbaik nggak usah pakai tahiyat awal supaya jangan persis sama kayak maghrib. Karena ada larangan menyamakan sholat sunat dengan sholat fardu. Baik, ini kebetulan dia sholat witir di 1/2 terakhir bulan Ramadan, tapi yang diwasol, yang dihubungkan 3 sekaligus. Nah, dia mau pakai tasawuf awal juga, mau pakai kunut juga. Lantas dia ragu, yang diragukan dia itu bukan pasti satu dari keduanya. Ada yang tinggal lah ini. Apakah kunut apa tasawuf awal? Apakah kunut apa waktu tahiyat, waktu Rabbi fil ini, Rabbi filni warhamni wajburni warfa'ni warzuqni, datang ragu. Atau ketika sujud, ada yang tinggal kurasa ini antara tasahud awal, antara kunut karena witir kan. Nah, yang mana? Nggak ingat. Nah, maka ketika itu jika adakah yang tinggal itu kunut atau tasahud awal pada orang yang sembahyang witir separuh yang kedua di bulan Ramadan, tapi yang dihubungkan 3 rakaat sekaligus karena ia qasad hendak mendatangkan dia dengan 2 tasahud. Dia memang mau sembahyangnya 2 kali tasahud, awal dan akhir gitu. Maka ia adakah yang tinggal itu kunut atau tasahud awal, maka ketika ini sunat ia melakukan sujud sahwi. Walaupun enggak pasti yang tinggal itu yang mana, kunut apa tasawuf awal, pokoknya salah satunya. Ya udah, karena kunut dan tasawuf awal itu sama-sama sunat abaat, maka sunatlah dia sujud sahwi. Sama kayak dia ragu terhadap yang tertentu, misalnya udah kunut apa belum gitu, sholat subuh akan sunat sujud sahwi.
Atau sholat isya, tadi rakaat kedua ada tasyahud awal apa tidak ya? Yang diragukan pasti tasyahud awalnya. Atau kalau subuh yang diragukan pasti adalah kunutnya. Nah, kalau ini yang diragukan salah satunya, kemungkinan tasyahud awalnya, kemungkinan doa kunutnya. Yang mana sebetulnya yang ragu ini? Antara itulah pokoknya. Ada yang tinggal. Udah sama hukumnya. Kalau ragu tertentu, berarti sunat sujud sahwi. Bisa paham ya? Ada yang ragu atau ada yang kurang paham, boleh ditanya. Baik, seginilah dulu. Nanti akan datang demikian lagi jika syak pada sembahyang yang dimaksudkan. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna imanan kamila wa yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an wa ilman nafi'an wa amalan maqbula wa taubatan nasuha wa husnal khatimah. Allahumma rzuqna rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan jamila wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ab'idna wa qdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.